Kalau kawan-kawan melihat yang hal itu, kejadiannya hari sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ini wakil wali kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan dia? Iya. Heh? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mat. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengawali langsung laporan para pekerja korban penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sidak dan bertemu pemilik perusahaan yang diduga kuat telah menahan ijazah para pekerjanya. Kok ini nggak kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Oh, kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. 31 pekerja korban penahanan ijazah melapor ke polisi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengawal langsung laporan para pekerja korban penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Satu di antara puluhan pekerja yang kini sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa ijazah asli miliknya masih ditahan. Dan jika ingin mengambilnya kembali, ia harus membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Masih bekerja di sana atau sudah? Sudah keluar, sudah resign juga. Udah lama Mbak keluarnya dari? Dari 2024 Desember. Dan ijazahnya masih ditahan? Masih, memang keluarnya nggak sesuai persyaratan. Jadi saya sudah tahu, saya nggak akan dikeluarkan ijazahnya. Kalau nggak tebus 2 juta. Emang keluar sesuai persyaratan itu yang seperti apa, Mbak? Ya, membayar tebus 2 juta itu. Viralnya kasus penahanan ijazah karyawan oleh majikan membuat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer sidak ke perusahaan UD Sentoso Steel, yakni Jan Huadiana. Namun dalam sidak, Diana, sang pemilik, sempat mengunci pintu gerbang sehingga membuat rombongan Wamenaker dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tertahan tidak bisa masuk ke dalam gudang. Aneh, kok ini nggak kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Oh, kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih kesini. Bu Vero mau menerima itu? Enggak. Itu tuh yang Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Wah, enggak. Dialog alot pun terjadi dan sang pemilik berkelit bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Untuk konfirmasi yang lain-lain itu saya tidak mengkonfirmasi dari pertama. Bu, hari ini dilaporkan karyawannya karena penahanan ijazah, Bu, di Polrestabes. Ya. Dan didampingi Disnaker juga, Bu. Ya, nggak masalah, silakan. Jadi, Bu ya. Oh, siap. Berarti itu benar karyawannya ya, Bu ya? Saya nggak mau menjawab itu semua, Mbak. Wamenaker melihat ada hal janggal yang beroperasi di dalam gudang. Menurutnya ada hal yang sengaja ditutup-tutupi oleh perusahaan. Lantas apa saja temuan dari pihak Kementerian Tenaga Kerja terkait kasus ini dan apa tindakan selanjutnya? Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas apa saja temuan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan saat bertemu dengan pengusaha tersebut? Sudah bergabung bersama saya ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bang Immanuel Ebenezer. Saya ingin bertanya kepada Bang Noel, apa yang membuat Anda begitu murka ketika tiba di lokasi bertemu langsung dengan pengusaha tersebut? Pertama-tama perempuan ini berbohong ya. Berbohong lantas nggak punya rasa hormat pertama kepada kawan-kawan buruh yang ditahan ijazahnya. Kedua, dia tidak menghormati Pak Asmuji sebagai wakil wali kota Surabaya.
Ketiga, dia tidak punya rasa hormat terhadap anggota kepolisian. Sudah ada Pak Kapolres, lantas ada Wadir Krimsus, lantas kemudian juga tidak hormat dengan ada wakil rakyat itu anggota dewan. Dan ya kalau saya sih nggak butuh dihormatin lah. Ketika saya hadir juga tidak hormati, saya kaget juga. Ini orang yang benar-benar nggak punya respect. Bahkan kita mengindikasikan ada sesuatu yang dia umpetin, entah apa gitu. Padahal kita sudah coba menyampaikan, Bu, kita datang ke sini coba ingin tahu persoalannya apa. Kemudian kalau seandainya ada persoalannya kita selesaikan sama-sama. Tidak ada nekan, tidak ada bahasa-bahasa yang sifatnya mengintimidatif lah ya. Kita nggak mungkin, karena situ ada polisi juga kan profesional lah. Tapi saya melihatnya responnya kurang begitu bagus. Dia menyangkal berkali-kali. Pertama, dia menyangkal 31 karyawan itu bukan pekerjanya. Kedua, ada HRD-nya yang di layoff, yang di PHK, nggak diakuin juga. Lantas ada HRD yang ganti, yang layoff ini Mbak Putri tadi wawancara tadi itu, dia bilang sudah resign. Nah nggak taunya ada lagi kerja. Alasannya enggak, kan bermain boleh dong. Loh, makanya saya tanya, loh ini kan tempat kantor, Bu, ini tempat bukan tempat bermain. Dia tetap kok nggak tahu jawabannya. Jadi sebetulnya udah terbiasa orang ini menghadapi situasi hukum, karena bahasanya cuma ada 3 alasannya. Nggak tahu, lupa, ya nggak inget. Nggak tahu, lupa, nggak inget, nggak tahu, lupa. Semua itu tiga bahasa itu doang. Saat konfrontasi langsung, kesannya Pak Wamen begitu naik pitam yang kami potret. Bukan naik pitam lagi, saya yakin tuh itu semua yang ada di meja itu usung dadanya udah hapus dada, aduh nggak kuat kita nih, saya bilang. Makanya saya udah akumulatif loh, sampai saya maaf banget ya, saya sampai gebrak meja itu udah tindakan, udah akumulatif, udah tingkat dongkolnya. Karena saya bilang, kalau seandainya kawan-kawan buruh itu punya hutang, biar kita yang bayar, kita atasin gitu loh. Kapolres juga sampaikan polisi, ya udah Bu, katanya kalau seandainya karyawan-karyawan itu ya kami bayarlah dari kepolisian. Sampai anggota dewan juga, Pak Wawali juga sama, udah kita urunan lah. Seberapa sih? Nah itu yang nggak habis pikir, kenapa dia harus berbohong? Kenapa dia harus pertahankan kebohongannya? Gitu loh. Ya maaf, akhirnya kita sedikit liar ya cara berpikir kita, pasti ada sesuatu ini. Catatan kami ini bukan PT, bukan CV, tapi masih konteksnya usaha dagang. Usaha dagang. Oke, temuan yang indikasinya penyalahgunaan wewenang atau mungkin tidak sesuai dengan prosedur di bagian mana, Pak Wamen? Nah, itu kan domainnya bukan di saya ya. Saya hanya bicara tentang aspek ketenaga kerjaannya. Nah, soal itu biarkan kita serahkan ke aparat penegak hukum. Saya yakin ya bolehlah tuh mengelak tuh Bu Diana itu, tapi silakannya ngelak dengan penegak hukum, polisi. Polisi terlatih dalam menghadapi orang kayak model begini, kan polisi udah jutaan ngadepin begini nih. Suara dari para buruh, Pak Wamen, yang mereka sampaikan apa adanya dan tidak ada sama sekali manipulasi, apalagi bohong, apa saja di lapangan? Pertama, ya kawan-kawan itu emang bekerja di situ. Ijazahnya ditahan. Sampai saya kan yang si Putri itu pertama disangkal. Bukan disangkal, sampai detik ini disangkal. Bahwa Putri itu nggak pernah kerja di sini. Saya nggak tahu siapa Putri ini. Padahal dia ownernya, nggak pernah di sini. Saya tanya, Bu, kalau gitu gini logikanya deh. Kalau Mbak Putri ini nggak kerja di sini, dia pasti tahu tata letak tempat di sini. Kita uji aja, saya bilang. Oh, ngelak-ngelak lagi. Akhirnya saya bilang, Putri, ijazahmu taruh di mana? Saya tahu Pak, katanya. Di mana? Ambil, saya bilang. Pas diambil, nggak tahu sudah hilang tempat itu. Katanya di amplop kuning itu udah nggak ada. Lantas orang yang dibilang resign, si Veronica, ternyata lagi kerja di situ. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali entah nutup-nutupin, entah apa kepentingan dan motivasinya. Gitu. Tapi akhirnya saya dibisikin, saya udah nggak tahan ya waktu itu, saya, Kapolres, sama Pak Wawali dan juga anggota dewan udah nggak tahan ya, emosinya udah kayaknya kita harus cepat pergi dari situ. Ya Pak Wadir Krimsusnya bilang, Pak sudah kita yang ngatasin aja, katanya ini nggak bisa nih Pak, katanya diajak dialog. Akhirnya keputusannya ya kita serahkan kasus ini ke penegak hukum, semoga proses hukumnya berjalan. Jadi polisi yang tahu lah dari mana mereka harus mengatasi problem ini. Yang soal pasti, penahanan jenazah Bang, soal poin penahanan penahanan ijazah, mereka harus bayar 2 juta, kemudian ijazahnya baru dipulangkan. Nah itu juga menurut saya itu kurang ajar ya, dan dia nggak ngakuin juga. Nggak ngakuin, sampai ada 4 orang ini, ada berapa orang, dia ngaku, Pak kami ini disekat Pak, nggak boleh ngapa-ngapain di situ, nggak boleh keluar, nggak boleh punya aktivitas di luar.
nggak diakuin juga. Kerjaan mereka apa di dalam? Kalau memang disekap di entah packing atau apa, saya nggak nanya ini mereka, tapi kan situ spare part mobil ya, spare part mobil yang kita ketahuin gitu. Tapi ini orang alur ngidul lah bicara itu, oh kami dituduh narkoba apa. Itu berkali-kali saya hitung udah 5 kali dia ngomong soal narkoba ya. Tapi saya nggak tahu lah. Ini apa maksud? Tapi kan saya tetap fokus pada persoalan ijazahnya saat itu. Saya nggak mau ngurus soal dia narkoba kayak atau apa. Itu urusan kepolisian lah ya. Tapi ya kita nggak mau terlalu liar terhadap ucapan-ucapannya di dalam meja dia. Bahkan di tempat ini dia nggak ngakuin bahwa dia itu ruang meeting. Saya tanya, Bu, di sini ada ruang meeting nggak? Nggak ada Pak. Kok gudang ini nggak ada ruang meeting ya? Ada nggak taunya? Ada ruang meeting. Bu, ada office-nya nggak? Ada kantornya? Nggak ada Pak. Pokoknya nggak tahu, nggak ada, lupa. Cuma itu jawabannya. Nggak tahu Pak, lupa, nggak ada. Nggak tahu Pak, lupa, nggak ada. Jadi sepanjang diskusinya itu doang. Saya bilang ini nggak produktif sekali. Padahal kita sedang melakukan pendekatan lah kan, kita mau Bu Diana ini ya sudah sih, apa sih kalau ada problem ya domongin yuk. Transparan saja. Transparansi aja, ada apa Bu. Kemudian yang mencuat mengenai denda Bang. Denda ketika sholat Jumat kalau melebihi 20 menit akan didenda 10.000, itu juga kurang ajar ya menurut saya. Itu temuannya apakah itu sesuai fakta di lapangan? Ya sesuai. Karena itu biadab, kan itu hasil pengakuan kawan-kawan yang ditahan ijazahnya. Mereka menyampaikan, Pak, kami kalau sholat Jumat itu ya denda. Loh, hak beribadah pun harus didenda, saya bilang. Ini orang biadab, saya bilang. Saya tersinggung soal hal ini, saya bilang. Orang mau ke kelenteng, mau sholat Jumat, mau ke pura, mau ke vihara, mau ke gereja, ya terserah. Itu hak dasar, hak konstitusi orang untuk melakukan ibadah ritualnya. Itu pun didenda. Saya anggap nih manusia udah tingkat kekurangan ajarannya udah melampaui batas lah menurut saya ya. Secara aturan Bang, Undang-Undang Ketenagakerjaan soal ijazah kemudian poin ibadah harusnya seperti apa? Ini juga pembelajaran buat para pengusaha di Indonesia. Ini penting untuk saya sampaikan ke kawan-kawan industrial. Ijazah itu adalah dokumentasi pribadi seseorang yang tidak boleh ditahan oleh siapapun. Itu pertama. Kedua, soal hak ibadah siapapun industrial, saya tekankan mau dia sholat Jumat, kemudian dia mau hari Minggu ke gereja, ke kelenteng, ke pura dan sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Itu ada pasalnya. Artinya industrial harus paham soal regulasi itu. Jangan membuat aturan malah menabrak undang-undang yang sudah ada di Republik ini. Dan itu menurut saya ya kawan-kawan industrial harus paham lah, pengusaha-pengusaha ini untuk lebih ramah terhadap regulasi yang ada di wilayah hukum Indonesia. Jangan juga bikin regulasi yang sifatnya malah menabrak undang-undang yang lebih tinggi kayak gitu. Oke. Dari temuan saat ini, nasib ex karyawan ini ke depannya seperti apa ya? Apakah akan dipindahkan ke perusahaan yang sejenis, ya, satu tingkat sama-sama usaha Pak dagang? Wali sedang bertanggung jawab terhadap nasib mereka nih ya, yang 31. Kalau menurut kawan-kawan sih mereka curiga nih tidak 31. Karena lucu polanya itu per hari ganti, per 2 hari ganti, per hari ya begitu. Kayak ada modus gitu loh. Kayak ada modus. Terikat sementara tapi harus ditahan ijazahnya. Iya, kayak begitu. Entar kan berarti aneh kan? Gitu. Jadi saya punya kecurigaan lah. Artinya kecurigaan saya gini, jangan sampai aktivitas mereka diketahui. Makanya saya bilang apa nih? Jadi kita ini kan ya nggak bodoh-bodoh banget mainan gini. Upahnya tahu Abang? Soal upahnya ya pasti di bawah UMR. Yang pasti itu ya di bawah UMR. Jadi banyak yang nanti kita usut. Bahkan nanti kita cek lagi izinnya nih. Izinnya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan lagi coba ngecek, Pemkot juga, pemerintah kota, mereka gercep semua nih, kepolisian gercep, Pemdanya gercep, provinsi juga gercep, semua gercep. Jadi kita senang. Dan ini momentum kita, pemerintah dan juga kawan-kawan buruh yang ijazahnya ditahan oleh industrial, laporkan ke kita.
kita akan atasi, kita akan Mekanismenya bantu. bagaimana Pak Wamen? Kita bikin namanya nanti call center atau nanti kita bikin apa, kan sekarang saya coba aktifkan diri saya di media sosial ya. Lewat media sosial, lantas kita akan catat perusahaannya apa, di mana, nama yang lapor siapa, nomor handphonenya apa. Jadi biar tidak hoax, tidak apa fitnah ya. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap laporan itu. Karena ini banyak sekali nih di Bekasi, di Batam, di Surabaya tuh banyak. Tadi saya diskusi dengan Pak Wawali, Pak Cakji, Pak Asmuji tadi dia juga nyampaikan ternyata banyak Pak persoalan ini. Ya udah kita kolaborasi saya bilang. Ayo kita atasin bersama. Jangan sampai itu dokumen itu wilayah pribadi yang nggak boleh diambil oleh industrial. Ini satu dari sekian banyak kasus ternyata Bang. Wah banyak sekali, banyak sekali, sangat-sangat banyak dan ini rakyat atau publik butuh perhatian khusus dari negara. Tapi yang kami khawatir mereka takut ancaman pemutusan hubungan kerja. Wah kita ancam juga. Kalau mereka ngancam buruh kita ancam juga mereka. Gitu loh. Jadi jangan pernah menekan buruh. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran hari ini jelas keberpihakannya. Apalagi kayak saya, menteri saya, perintahnya jelas, jangan sakiti hati rakyat, layani rakyat. Jadi tugas mulia ini akan kita laksanakan dengan sekuat-kuatnya. Jadi kita pertegas kembali bahwa penahanan ijazah dalam dunia ketenagakerjaan itu melanggar. Dilarang, nggak boleh. Itu dokumentasi. Sifatnya itu dokumentasi pribadi yang nggak boleh ditahan oleh industrial. Saya tegaskan sekali lagi, industrial atau pengusaha atau perusahaan tidak boleh melakukan penyitaan atau menahan ijazah para pencari kerja. Itu. Pesan Anda Pak Wamen untuk buruh di luar sana yang mungkin mereka takut bersuara. Ambil, laporkan ke kita dan kita akan melakukan tindakan. Dan kita bukan pemerintahan yang omon-omon. Ini pemerintahan yang bisa diandalkan. Presidennya bisa diandalkan, menterinya bisa diandalkan, wamennya bisa diandalkan. Semoga buruh semua bisa diandalkan juga. Saling kolaborasi. Kita butuh pemerintahan yang patriotik, pejabat yang patriotik, buruh yang patriotik. Untuk pengusaha yang nakal Pak? Untuk pengusaha yang nakal, kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum, entah itu pemberhentian operasional, atau sanksi-sanksi yang lain lah. Dan kita akan melakukan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Budaya suap, budaya calo biasa, budaya-budaya memberi duit di eranya pemerintahan Pak Prabowo Gibran saya rasa sudah tidak ada. Terima kasih. Karena kita bicara berorientasi kerakyatan, berpihak dan jangan nyakitin hati rakyat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Emmanuel Ebenezer sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Andrew. Semoga tetap konsisten bertindak seperti ini demi kehendak rakyat.